mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, dan kami mohon bukalah telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, dan kami dituntun untuk memiliki hidup yang baik, hidup yang berkenan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, yang saya beri judul Pembawa Pesan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk bisa menjadi orang yang membawa pesan Tuhan. Pesan Tuhan tentunya tidak hanya kita dapat pada saat Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, tetapi pesan Tuhan juga bisa kita dapat lewat apa yang kita dengar setiap hari, apa yang kita lihat, dan juga apa yang kita rasakan di dalam hidup kita. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13, di situ dikisahkan tentang 12 pemimpin yang dipilih oleh Musa untuk pergi dan mengintai tanah Kanaan. Tuhan memberikan suatu perintah kepada Musa untuk memilih pemimpin-pemimpin ini, sehingga mereka boleh pergi kepada tanah Kanaan yang kita tahu bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi umatnya bangsa Israel. Namun pada saat ke-12 pengintai ini kembali, kita menemukan bahwa mereka tidak satu suara, tetapi ada 2 kabar yang mereka bawa bagi Musa dan juga umat Tuhan yang ada di Israel. Kita buka dalam Bilangan pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ayatnya yang ke-26 dikatakan bahwa dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Di ayat yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat yang ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar juga. Keturunan Enak telah kami lihat di sana. Dalam ke-12 pengintai ini, pada saat mereka pulang dan menyampaikan kabar dari hasil intaian mereka, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar ada 2 tipe pembawa pesan Tuhan. Tipe yang pertama adalah pembawa pesan yang buruk. Saya bisa katakan bahwa 10 pengintai ini adalah pembawa pesan yang buruk. Mengapa? Karena mereka tidak dapat menyampaikan pesan Tuhan yang baik. Tadi di ayat yang ke-27 jelas dikatakan bahwa mereka menyampaikan atau mengkonfirmasi bahwa benar apa yang Tuhan janjikan itu ada bagi kehidupan orang Israel, yaitu tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Itu mengkonfirmasi bahwa apa yang Tuhan janjikan, tanah yang Tuhan janjikan, itu benar-benar ada dan benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang tadi 28, di situ dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwa tapi kita tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena ke-10 pengintai ini, mereka itu tidak memiliki keyakinan. Mereka tidak memiliki iman yang cukup. Sehingga pada waktu mereka melihat ada masalah, mereka melihat ada orang-orang yang kuat, mereka melihat ada orang-orang yang besar, iman mereka lalu ciut. Sehingga akhirnya mereka mengatakan kepada orang Israel di sana bahwa hanya bangsa yang diam di negeri itu tuh bangsa-bangsa yang kuat. Bahkan kalau kita lihat di ayatnya yang selanjutnya, ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita.
10 pembawa pesan, 10 pengintai yang membawa pesan yang buruk ini kepada orang-orang Israel, mereka itu tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Padahal mereka sudah melihat bahwa benar apa yang Tuhan janjikan. Dan kalau kita ketahui bahwa bangsa Israel ini sudah merasakan kebaikan Tuhan itu sepanjang perjalanan mereka sampai di titik ini. Tetapi karena mereka tidak yakin, mereka pengecut, sehingga akhirnya mereka lalu menebarkan hal-hal yang tidak baik, memperkatakan hal-hal yang mulai memberikan kegelisahan di dalam hati daripada bangsa Israel saat itu. Tetapi kita lihat, bukan hanya pembawa pesan yang buruk, tetapi ada juga pembawa pesan yang baik. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-30, pada saat ke-10 pengintai ini mengatakan bahwa apa yang Tuhan berikan ini terdapat orang-orang yang kuat. Di situ ada Kaleb yang berkata bahwa kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb bisa dikatakan bahwa ia adalah seorang pembawa pesan yang baik. Kalau 10 pengintai tadi pembawa pesan yang buruk, maka Kaleb adalah pembawa pesan yang baik. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Sekalipun di sana dia melihat orang-orang yang kuat, tetapi imannya menuntun dia untuk berani untuk memperkatakan bahwa mereka pasti bisa maju dan memenangkan negeri itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diutus Tuhan untuk menjadi pembawa pesan Tuhan. Tetapi karena kegelisahan hati kita, karena iman kita yang dipenuhi dengan keraguan-raguan, karena iman kita yang tidak kuat di dalam Tuhan, pikiran-pikiran ketakutan yang menguasai hidup kita, lalu akhirnya kita tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Sebaliknya kita malah membawa pesan-pesan yang buruk, seperti yang terjadi di dalam kisah ini. Di ayat yang ke-32 dikatakan bahwa juga mereka menyampaikan kepada orang-orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, karena ketakutan kita, karena kegelisahan hati kita, karena pribadi kita yang pengecut, karena iman kita yang tidak cukup, pesan yang harusnya disampaikan Tuhan bagi umat Tuhan untuk bisa kuat, untuk bisa percaya bahwa benar Tuhan menepati janji-janjinya dan Tuhan menyediakan apa yang Tuhan janjikan, lalu tidak tersampaikan karena pemikiran kita, karena kondisi hati, dan juga karena mental yang tidak berani. Sebaliknya kita harus menjadi seperti Kaleb. Pada waktu semua keadaan tidak memberikan jawaban yang pasti, dia dan Yosua, kita bisa baca nanti di pasal yang ke-14 ayat 6-8, di situ dikatakan bahwa dia dan Yosua itu sampai mengoyakkan bajunya, dan mereka berkata bahwa jika Tuhan berkenan, maka bangsa itu sekuat apapun mereka, Tuhan bisa menyerahkannya bagi kehidupan daripada orang Israel. Saudara yang terkasih, di dalam amanat Tuhan, waktu ia naik ke surga, Tuhan berkata bahwa setiap kita harus pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan kalau kita tidak menjadi pembawa pesan yang baik? Bagaimana caranya kita bisa memenangkan banyak orang kalau kita hidup di dalam ketakutan, kalau kita ragu-ragu dengan iman kita? Kita berpikir, bisa nggak Tuhan tolong kita? Bisa nggak Tuhan menyelesaikan masalah kita? Lalu akhirnya kita tidak bisa bersaksi, sekalipun kita sudah melihat janji Tuhan terjadi, sekalipun kita sudah mengecap madu dan susu itu, sekalipun kita sudah menikmatinya di dalam hidup kita setiap hari, kita tidak bisa menyampaikan pesan yang baik kepada orang lain. Sehingga akhirnya pada waktu orang datang kepada kita, mengeluhkan setiap masalah mereka, kita hanya bisa berkata, mungkin ya Tuhan bisa tolong.
kita tidak bisa ada jaminan pasti. Pasti Tuhan bisa menolong. Pasti kita bisa menghadapi setiap masalah kita. Hari ini biarlah setiap kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya meneguhkan iman kita, sehingga kita bisa menjadi pembawa pesan yang baik, yang bisa menyampaikan isi hati Tuhan, yang bisa menyampaikan kehendak Tuhan, bukan dari pikiran kita, bukan dari pengalaman jasmani kita, tapi sungguh-sungguh dari apa yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.